warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bareng aku, Bidan Cici. Hari ini aku akan ngebahas tentang tanda dan gejala persalinan normal. Sebelum ke videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sebelum ke tanda dan gejalanya, aku akan share dulu apa itu persalinan normal. Persalinan normal adalah keluarnya hasil konsepsi atau janin usia kehamilan 37 sampai 40 minggu. Kalau kurang dari 37 minggu berarti prematur, kalau lebih dari 40 minggu berarti postmatur. Nah, melahirkan secara normal yaitu keluarnya lewat vagina atau lewat jalan lahir, bukan lewat perut ya, Mams. Tanda persalinan bisa terlihat jelas pada setiap wanita atau juga nggak terasa sama sekali pada setiap wanita. Jadi beda-beda ya, Mams. Dari segi fisik, mungkin Mams mengalami hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, merasakan kontraksi palsu atau Braxton Hicks. Braxton Hicks atau kontraksi palsu yaitu terjadinya peregangan pada otot perut, namun beda dengan kontraksi asli. Ini dapat timbul dan hilang begitu saja, jadi tidak teratur. Kalau misalnya kontraksi yang asli itu setiap 5 menit sekali selama 30 atau sampai dengan 40 detik teratur, tapi kalau misalnya kontraksi palsu 30 menit sekali, 1 jam sekali, habis itu hilang. Dan lamanya paling cuman 10 detik atau 20 detik, itu hilang lagi. 30 menit kemudian datang lagi, tapi hanya 10 detik aja. Nah, perbedaan kontraksi palsu dan kontraksi yang asli, kalau kontraksi palsu ini terjadinya di daerah perut atau panggul aja, sedangkan kontraksi palsu itu dari daerah pinggang sampai ke perut depan. Jadi enggak satu daerah aja. Selain itu, untuk menentukan kontraksinya asli atau palsu, bisa melakukan kardiotokografi ke rumah sakit atau ke bidan terpercaya kalian. Nah, ini aku taruh cara membedakan kontraksi palsu dan kontraksi asli ya, Mams. Tanda yang kedua, rasa sakit atau nyeri. Jadi rasa sakit atau nyerinya lebih dari rasa sakit atau nyeri premenstruasi atau PMS atau dysmenorrhea. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah mengalami premenstruasi, sakit nyeri head, nah kayak gitu rasanya, tapi lebih intens aja dan lebih kuat. Selanjutnya, tanda yang keempat yaitu air ketuban yang pecah. Umumnya ada beberapa wanita yang mengalami kontraksi dulu, baru ketubannya pecah, lalu lahiran gitu. Tapi ada juga beberapa wanita yang hanya keluar air ketuban aja, habis itu tidak ada tanda persalinan lagi. Nah, ini yang bahaya. Makanya jika dari Mams mengalami ketuban pecah duluan sebelum adanya kontraksi atau sebelum adanya tanda-tanda yang lain, langsung ke dokter atau bidan terpercaya Mams biar langsung diperiksa apakah ada tanda persalinan atau hanya ketuban pecah aja. Kenapa nih kalau misalnya ketuban pecah dini, ketuban pecah duluan terus tidak ada kelanjutan untuk bersalin, itu sangat bahaya bagi janinnya karena nantinya janin dan ibunya akan terkena infeksi. Jadinya panjang ceritanya, bayinya harus cek lab. Kalau misalnya amit-amit air ketubannya hijau, bayinya kehirup air ketuban tersebut, jadinya nanti infeksi dan harus dirawat biasanya di ruang bayi sakit dan perawatannya akan lebih lama. Selanjutnya yang kelima yaitu sulit untuk tidur. Tadi berkaitan dengan kontraksi tadi. Kalau misalnya kontraksinya asli, bukan kontraksi palsu, biasanya susah banget buat tidur. Jadi tidur sedikit ada kontraksi, tidur sedikit ada kontraksi, dan disertai rasa gelisah juga. Beneran gak ya ini mau bersalin? Beneran gak ya ini benar-benar akan tanda persalinan atau bukan gitu. Selanjutnya yang keenam yaitu frekuensi buang air kecil lebih meningkat. Jadi buang air kecilnya lebih banyak nih. Biasanya kita sehari cuma 6 kali. Pas malam itu disertai dengan kontraksi, kita pipis terus nih, bolak-balik mulu ke kamar mandi. Jadi bingung kontraksinya antara kontraksi atau ingin buang air kecil. Jadi jangan panik kalau misalnya sudah sering buang air kecil di trimester ketiga, dikarenakan kandung kemih yang penuh gampang keluar karena kepalanya sudah menekan bladder atau kandung kemih tersebut. Jadi kepalanya kan udah turun ke bawah tuh. Jadi kalau misalnya ibarat kata ini kepala, terus ini bladder di sini. Nah, kalau misalnya bladdernya udah penuh, ini kepala mau turun, jadi ini kegencet gitu ya, kelewatin gitu. Jadi ininya terpaksa harus dibuang, harus kosong bladernya.
Selanjutnya yang paling penting yang ketujuh yaitu keluar lendir campur darah. Jika anak yang pertama keluar lendir campur darah itu adalah pasti, jadi 99% ibu yang melahirkan anak pertama itu mengeluarkan lendir campur darah. Kalau misalnya anak kedua, anak ketiga biasanya keluar lendir campur darah tuh udah nggak jadi tanda persalinan lagi. Tapi kalau anak pertama keluar lendir campur darah karena apa? Karena kan serviksnya masih kaku atau jalan lahirnya itu masih kaku. Jadi kalau misalnya si kepala mau lewat, pembuluh darahnya pecah, akhirnya adalah lendir campur darah yang keluar dari serviks. Jadi enggak darah yang berlebihan ngocor banyak banget gitu, enggak. Kalau itu tanda bahaya. Kalau misalnya keluar lendir campur darah jadi kayak keputihan gitu, cuman ada darahnya, diwaspadain. Kalau misalnya ada seperti itu, berarti moms udah memasuki tanda dan gejala persalinan dan harus segera ke rumah sakit atau ke klinik terdekat. Selanjutnya yang ke-8 yaitu terjadi perubahan pada serviks atau adanya pembukaan. Jadi pembukaan itu moms dimulai dari pembukaan 1 sampai dengan pembukaan 10. Nah kalau misalnya sudah ada pembukaan, ada 4 fase atau 4 kala, yaitu kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Kala 1 yaitu fase pembukaan. Fase pembukaan ini ada fase laten dan fase aktif. Fase laten itu pembukaan 1 sampai pembukaan 3. Biasanya ibu-ibu yang baru akan melahirkan atau kita sebut primigravida berlangsung fase laten ini selama kurang lebih 8 jam. Atau pembukaannya satunya aja ada yang sampai 1 minggu, tapi pembukaan 1 sampai pembukaan 3 maksimal biasanya 8 jam. Kalau misalnya fase aktif, fase mana pembukaannya 4 sampai 10 biasanya berlangsung selama 16 jam. 9 sampai 10-nya yang cepat, tapi dari 4 sampai 9 lumayan harus menunggu. Fase aktif yaitu pembukaan 3 sampai 10 selama 6 jam. Itu biasanya yang terjadi di primigravida, tapi tergantung dari individu masing-masing. Ini secara teorinya aja ya, Mams. Selanjutnya kala 2. Kala 2 ini terjadi dari pembukaan 10 sampai keluarnya janin atau keluarnya kepala sampai organ janin yaitu kaki. Normalnya kan dari kepala sampai kaki semuanya, atau kalau misalnya bokong dari bokongnya sampai kepala. Diikuti dengan kontraksi 3 sampai 4 kali tiap 10 menit. Nah, biasanya diikuti dengan pecahnya ketuban secara spontan atau dipecahkan oleh tenaga kesehatan yang menolong. Refleks mengejan juga terjadi dari tekanan anus, perineum menonjol, dan vulva membuka atau daerah vaginanya membuka. Nah, itu sudah tanda kala 2 atau keluarnya janin. Selanjutnya yaitu kala 3. Kala 3 yaitu keluarnya uri atau keluarnya plasenta atau keluarnya ari-ari. Yaitu saat plasenta ikut keluar dari jalan lahir. Jadi setelah tadi bayinya sudah keluar, plasentanya ikut keluar, itu adalah kala 3. Pada fase ini biasanya kontraksi bertambah kuat. Kalau misalnya tidak ada kontraksi, biasanya terjadi perdarahan yang hebat. Nah, setelah keluarnya plasenta pun, kontraksi akan tetap terjadi supaya rahimnya tetap menjaga peredaran darah di dalam rahim. Kalau misalnya tidak ada kontraksi, perdarahannya akan semakin hebat. Plasenta bisa keluar secara normal atau juga dengan bantuan dari penolong persalinan. Nah, selanjutnya kala 4 yaitu kala observasi, di mana 1 jam pertama setelah keluarnya plasenta masih diobservasi oleh bidan atau oleh tenaga kesehatan yang menolong. Jadi setelah keluarnya plasenta ini dilihat apakah ada luka-luka di daerah luarnya janin atau di daerah vagina, dan diobservasi apakah adanya perdarahan. Karena setelah keluarnya plasenta tadi tidak boleh ada perdarahan. Jika ada perdarahan berarti di kala 4 atau di kala observasi ini ada tindakan lanjutan dari tenaga penolong. Nah, itu dia tips dari aku. Semoga bermanfaat dan semoga mams semua bisa tercerahkan, bisa tahu tanda dan gejala persalinan, dimana ini bisa kalian catat atau bisa kalian ingat-ingat, bisa juga kalian reminder di handphone kalian, biar kalian yang akhir-akhir kehamilan tahu tanda dan gejala persalinan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.